Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, kaum muslimin jamaah majlis ta'lim Riyadhus Shalihin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita mengkhususkan kajian kita berkaitan tentang masalah kurban. Dan kita memberikan tema pada malam hari ini dengan ahkam kurban. Hukum seputar kurban. Karena tidak berapa waktu lagi kita akan merayakan satu dari dua hari raya milik kaum muslimin yang dikenal dengan Idul Adha, hari raya kurban. Dan kesempatan ini kita gunakan untuk mengulang kajian seputar hukum-hukum yang berkaitan dengan kurban. Maka saya ucapkan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala bahwa kurban yang dimaksud adalah sembelihan setelah salat Idul Adha dengan niat mendekatkan diri taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembelihan dari hewan kurban yang dilakukan setelah salat Idul Adha dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dia adalah ibadah yang terbesar seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya salat adalah ibadah badan manusia, mana yang bekerja adalah amal badannya, pekerjaan, ucapannya, hatinya, maka sembelihan adalah pengorbanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi hartanya. Itu sembelihan yang disembelihkan. Makanya seorang muslim pada setiap salatnya mengucapkan lafaz inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku dan sembelihanku. Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguhnya aku memberikan kepada kamu kautsar, yaitu Rasulullah SAW. Maka salatlah kepada Rabbmu dan menyembelihlah. Jadi hubungan salat dengan menyembelih hubungan yang sangat dekat, dan dia salah satu ibadah yang mutlak harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban adalah salah satu bentuk pensyukuran seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk dia mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan alangkah banyaknya nikmat Allah yang telah diberikan kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba memberikan bukti dari apa yang dia telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua kenikmatan, itu dalam bentuk kurban.
Makanya di dalam surah Al-Kautsar, ketika Allah Subhanahu wa taala memberi Rasulullah SAW telaga Kautsar, Allah memerintahkan nabinya untuk memperbanyak salat dan menyembelih. Dan atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cukuplah bagi kita teladan Nabi kita Ibrahim alaihissalam dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mencontohkan bahwa diri mereka dan apa yang mereka miliki adalah milik Allah Azza wa Jalla. Makanya Al-Quran Al-Karim mengistilahkan apa yang dikorbankan oleh Nabi kita Ibrahim alaihissalam adalah bala'ul azim, adalah perjuangan yang sangat luar biasa, pengorbanan yang sangat luar biasa, al-bala'ul azim. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak setelah berumur puluhan tahun, 80 tahun. Ketika dia sudah tua dan istrinya juga mandul. Kemudian diberikan anugerah seorang anak yang bernama Ismail. Kemudian ketika Ismail alaihissalam baru pandai, baru menjadi anak yang sangat-sangat dirindukan oleh ayahnya, datang perintah. Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk. Ya hai anakku, sungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Maka lihat bagaimana pendapatmu tentang mimpi ini. Disembelihlah Ismail oleh Ibrahim alaihissalam. Pengorbanan yang sangat luar biasa dengan dukungan anak tersebut. Ya abatif al-ma tu'mar, wahai ayah, lakukanlah apa yang diperintahkan. Lakukan yang diperintahkan. Karena Ibrahim tahu bahwa semua yang dia miliki adalah milik Allah, termasuk dirinya dan anaknya yang baru diberikan oleh Allah anugerah. Apa yang tidak bisa dia berikan kepada Allah, dia bisa berikan. Apa yang dia tidak bisa takarrubkan kepada Allah Subhanahu wa taala, korbankan, dia akan bisa korbankan. Buktinya dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat luar biasa. Jika seandainya seorang ayah diminta oleh orang yang dia takuti, dia harapkan dan semacamnya, semua yang dia miliki dia akan berikan kecuali anaknya. Dan Ibrahim alaihissalam memberikan anaknya kepada Allah. Sudah itu apa? Itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-bala'ul azim, bala, cobaan, bukti pengorbanan yang sangat besar. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala ganti itu sebagai sunnah yang berlanjut sampai akhir zaman. Wa fadainahu bi dzabhin 'azim. Kemudian kami ganti Ismail tersebut dengan sembelihan yang sangat luar biasa besarnya. Al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan yang setimpal. Ketika Ibrahim memberi kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang luar biasa, Allah akan berikan kepadanya sesuatu yang luar biasa. Allah gantikan dia dengan kibas yang sangat luar biasa. Uswah kita yang pertama dialah Ibrahim. Uswah kita yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dia berkurban dengan 100 ekor onta. 100 ekor onta. Berkorban pada hari Hudaybiyah. Beliau sembelih onta lebih dari 70 ekor onta dengan tangan beliau sendiri. Kemudian di sisanya dikembalikan atau disuruh diwakilkan kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Orang-orang yang sangat mengerti bahwa diri mereka, harta mereka, bahkan hidup dan mati mereka adalah milik Allah. Itu yang disebut qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
semua ritual ibadah kita di dalam kurban ini ritual untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, diingat-ingat terus. Makanya afdal, sebaik-baik amal pada hari ini adalah amal saleh. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada hari-hari yang mulia beramal saleh kecuali awal-awal Zulhijjah. 10 besar awal Zulhijjah, yang mana Allah akan terima amal tersebut. Kenapa? Karena awal-awal Zulhijjah mengantar kita untuk berkorban pada akhir Zulhijjah, yaitu 10 Zulhijjah. Itu dasar dari pensyariatan kurban. Dan Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa manfaat kurban itu tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah tidak menginginkan dagingnya, darahnya, kan tapi yang Allah inginkan takwa dari amal kurban tersebut. Ini dasar pensyariatannya. Hikmah disyariatkannya berkurban adalah takwa. Bagaimana kita menghargakan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Dia titipkan kepada kita, begitu murah kita jual kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia murah kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin besar harganya di sisi Allah. Semakin berat hati kita untuk memberikan kepada hal-hal yang mubah, dan mudah kita berikan kepada hal-hal yang mendatangkan manfaat. Di sanalah takwa. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada keutamaan berkurban. Keutamaan berkurban pertama melambangkan tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang muslim dia tidak pernah mengorbankan dirinya atau sesuatu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Korban, menyembelih. Dia tidak pernah menyembelih kepada jin, tidak pernah menyembelih apapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia memahami bahwa korban adalah lambang tauhid, berarti untuk amal-amal lainnya dia tidak akan mensyirikatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan syirikatkan itu. Kita ingat di dalam hadis disebutkan seseorang masuk neraka karena lalat. Seseorang masuk surga karena lalat. Lalat seseorang masuk. Masalah korban. Kenapa? Ketika dua orang ini lewat di sebuah perkampungan yang tidak dibenarkan lewat kecuali harus menyembelih. Yang satu menyembelih, dipaksa menyembelih, dia katakan saya tidak ada untuk menyembelih. Apa kata mereka? Sembelihlah walau dengan lalat. Ini maksudnya menyembelih dengan penghuni kampung tersebut, yaitu menyembelih mensyirikatkan Allah. Maka si fulan menyembelih, yang pertama menyembelih, dia katakan bismi atas nama penunggu fulan, maka dia masuk neraka. Yang satu lagi datang ke kampung tersebut, kemudian dia bertemu dengan orang-orang tersebut, memaksa dia menyembelih, dia mengatakan demi Allah saya tidak menyembelih kecuali atas nama Allah. Apa kata dia? Sembelihlah walau sekalipun lalat. Apa katanya? Demi Allah, jangankan lalat, lebih kecil dari lalat saya tidak mau, kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia dibunuh, kemudian masuk surga. Jadi kurban adalah lambang tauhid seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia lambang ketakwaan, dan sebagaimana juga dia lambang bukti syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dilihat kenyataan hidup kaum muslimin, terkhusus kebanyakan kaum muslimin, Allah mengatakan bahwa kurban adalah syiar Islam. Allah mengatakan wa may yu'azzim sya'airallah
fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, sesungguhnya dia adalah sebenar-benar takwa hatinya. Dan syiar Allah di dalam ayat ini adalah menyembelih dan berkurban. Kalaulah kaum muslimin mencukupkan diri untuk menegakkan syiar Allah Subhanahu wa taala, apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya tidak ada seorang muslim pun yang tidak berkurban pada tahun ini. Apa yang kita dapatkan? Bahwa kebanyakan kaum muslimin salah menegakkan syiar. Yang mana Allah menyuruh menegakkan syiar sesuatu dan mereka menegakkan syiar yang lainnya. Dan menghambur-hamburkan harta untuk itu. Lihatlah acara perhelatan-perhelatan kematian. Lihatlah acara seremonial di dalam masalah ritual ibadah yang tidak pernah Allah datangkan dalil dan hujjah kepada hambanya. Diadakan, dihambur-hamburkan di saat kaum muslimin di dalam kefakiran, kemiskinan, kelaparan, kehausan. Kita hamburkan dengan dalih bahwa itu adalah syiar Allah. Padahal syiar Allah tidaklah ditegakkan kecuali atas perintahnya. Dan perintahnya itu dia syiar Allah, salat berjamaah ke masjid. Perintahnya mendirikan salat Jumat. Syiar Allah Subhanahu wa taala berkurban. Syiar Allah Subhanahu wa taala menuntut ilmu, memenuhi masjid. Itu syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin menggantikan sesuatu yang baik dengan sesuatu yang tidak baik sama sekali? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk tentang masalah hukum kurban. Hukum kurban, di sini ada dua pendapat para ulama tentang hukumnya. Apa hukum kurban? Apa hukum kurban di bulan Zulhijjah ini? Hukum kurban, ada dua pendapat para ulama. Yang pertama mengatakan bahwa hukum kurban adalah sunnah muakkadah. Sunnah yang dianjurkan bagi seorang muslim untuk berkorban. Dengan dalil hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa beliau berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamussu min sya'rihi wala min basharihi syai'a. Jika seandainya masuk 10 awal Zulhijjah dan salah seorang kalian berkeinginan untuk berkorban, maka jangan sekali-sekali menyentuh rambutnya dan bulunya sedikit pun. Di sini lafaz Rasulullah SAW yang di sini dikatakan menunjukkan bahwa dia sunnah. Rasulullah mengatakan, barang siapa yang berkeinginan berkorban, yang punya azam berkorban, maka jangan. Kalau seandainya itu wajib, maka Rasulullah tentu tidak mengatakan barang siapa yang berkeinginan, kan, tapi barang siapa yang mampu dan maka dia wajib. Kan, tapi di sini Allah meletakkan yang berkeinginan. Berarti Allah meletakkan hukum sesuatu itu pada keinginan seseorang, mau atau tidak. Nah, yang mau maka hendaklah mulai tanggal 1 Zulhijjah dia tidak menyentuh rambutnya dan bulunya sedikit pun, mencabutnya atau mencukurnya. Hadis dari Ummu Salamah, hadis sahih, disahihkan oleh Syalbani rahimahullah taala dalam kitab Irwa. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, athar yang dikeluarkan dari Abu Bakar dan Umar bahwasanya mereka tidak berkurban, takut mereka ditiru tentang wajibnya berkurban. Jadi adalah Abu Bakar dan Umar, mereka tidak berkurban, takut ditiru atau takut memberatkan kaum muslimin yang mana mereka adalah khalifah. Dan asal ini juga sahih. Pendapat yang kedua, bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Wajib bagi yang mampu. Dan pendapat ini diperkuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, bahwa hukumnya wajib bagi yang mampu. Dalilnya adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Daruqutni dan Hakim dengan sanad hasan. Rasulullah SAW berkata, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai kelapangan dan dia tidak berkorban, maka jangan sekali-sekali mendekati lapangan salat kami. Dan jelas Rasulullah SAW tidaklah melarang seseorang dari kebaikan, yaitu salat Id, kecuali karena mereka meninggalkan sesuatu hal yang mustahak, hal yang wajib. Apalagi kita berpendapat bahwa hukum salat Id wallahu taala alam adalah fardhu ain. Kita juga berpendapat bahwa salat Id hukumnya bukan sunnah muakkadah, kan, tapi hukum salat Id hukumnya wajib. Kalau seandainya hukum salat Id wajib, tidak mungkin Rasulullah SAW melarang umatnya dari sesuatu yang wajib, kecuali mereka tidak melaksanakan sebuah kewajiban. Dari yang keduanya, Jundub bin Abdullah al-Bajali, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanahuma ukhra, wa man lam yadhbah falyadhbah." Barang siapa yang menyembelih sebelum salat, maka ulanglah. Dan barang siapa yang belum menyembelih, maka menyembelihlah. Jadi di sini ada dua dalil. Pertama, Rasulullah mengatakan barang siapa yang salah menyembelihnya, dia menyembelih sebelum imam menyembelih, maka hendaklah dia mengulang. Kalau itu sunnah, maka tentu tidak perlu diulang. Itu satu. Dan Rasulullah bersabda potongan kedua, "Man lam yadhbah falyadhbah." Dan barang yang siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah menyembelih. Dan sigatnya sigat amr. Kata lafaznya kita kata perintah, dan asal perintah Rasulullah wajib. Diriwayatkan juga dari Mikhnaf bin Sulaim bahwasanya dia menyaksikan Rasulullah SAW berkhutbah di hari Arafah. Rasulullah SAW mengatakan, "Ala ahli kulli baitin fi kulli am udhiyah." Sesungguhnya wajib bagi setiap pemilik rumah pada setiap tahunnya kurban. Dan hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Abu Daud. Yang kuat dalam permasalahan ini adalah permasalahan yang pelik. Maka berkata seorang ahli tafsir pada zaman sekarang, yaitu Syekh Al-Amin Shinqiti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Adwa'ul Bayan. Beliau mengatakan, apa kata beliau? Engkau telah meneliti dari dalil sunnah pendapat yang mewajibkan dan pendapat yang tidak mewajibkan. Dan keadaannya dalam pandangan kami bahwa tidak ada satupun dalil dari kedua pendapat tersebut yang tegas mengatakan itu wajib atau sunnah. Jadi tidak ada satupun yang tegas. Dan tidak ada yang selamat dari bantahan, baik yang menunjukkan wajib maupun yang tidak wajib. Jadi semuanya tidak ada yang selamat dari bantahan. Semuanya bisa dikritik. Pendapat Abu Hanifah yang mengatakan wajib, dan pendapat jumhur ulama yang mengatakan sunnah muakkadah. Apa yang beliau katakan, ini yang bagus kita jadikan pegangan. Apa kata beliau? Kemudian beliau berkata, yang rajih, yang kuat bagi saya dalam perkara seperti ini, yang tidak jelas dalalah nasnya, yang tidak ada jelas penunjukan nas kepada satu hukum tertentu secara tegas dan jelas, adalah berusaha sekuat mungkin keluar dari khilaf. Keluar dari khilaf. Bahwa tidak ada para ulama yang memperselisihkan orang yang berkorban berdosa. Makanya keluar dari khilaf perselisihan para ulama antara sunnah muakkadah atau wajib, yaitu kita berkorban. Segianya, katanya, dia tidak meninggalkan berkorban selagi dia mampu. Karena Nabi mengatakan, "Da' ma yuribuk ila ma la yuribuk." Tinggalkan sesuatu yang kau ragui kepada sesuatu yang tidak ragu. Yang kita tidak ragukan adalah sunnahnya, dianjurkannya kita berkorban. Yang kita ragukan perselisihan para ulama, apakah kita berdosa meninggalkan korban atau tidak. Maka meninggalkan hal seperti ini lebih baik, dan ini yang bagi saya yang lebih kuat. Allahu ta'ala alam. Kemudian masuk poin berikutnya tentang masalah binatang kurban. Bahwa binatang kurban yang boleh dikurbankan adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am
dia ada 3. Binatang ternak ada 3. Pertama onta, dan yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Kalau seandainya Bapak mempunyai ternak rusa dan Bapak ingin berkorban dengan itu, maka tidak sah, karena dia tidak masuk bahimatul an'am. Begitu juga yang lain dari yang 3 ini. Kalau seandainya kita memiliki zebra, kuda, juga tidak sah kurbannya. Yang hanya boleh diperbolehkan kurban adalah onta, sapi, dan kambing. Timbul lagi permasalahan, mana yang lebih afdal dari yang 3 ini? Apakah kita berkorban dengan onta, atau berkorban dengan sapi, atau berkorban dengan kambing? Saya melihat bahwa apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu yang lebih afdal dari segalanya. Bahwa seorang yang ingin berkorban, maka yang afdal baginya berkorban dengan harga yang paling mahal dan yang paling bagus. Yang paling bagus dan paling mahal. Mahal harganya dan bagus hewan korbannya. Ini kaidah di dalam memilih hewan korban. Sebagian ulama mengatakan bahwa lebih afdal berkorban dengan onta daripada berkorban dengan kambing. Mereka berdalil dengan hadis orang yang berangkat sholat Jumat. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang mandi, kemudian berwudu, bersuci, kemudian dia berangkat ke sholat Jumat, kemudian dia menempatkan waktu pertama, seakan-akan dia berkorban dengan onta. Jadi sudah itu baru turun sapi, sudah itu baru turun kambing, sudah itu baru turun ayam, sudah itu baru turun telur ayam. Menunjukkan bahwa onta lebih baik daripada sapi dan kambing dan begitu. Kan dari permasalahan baru teringat oleh saya bahwa ini terbantahkan karena sapi itu 7 orang atau onta itu 7 orang, sedangkan kambing untuk 1 orang. Hadis Jumat ini itu dia berkorban onta saja 1 orang. Maksudnya dia seakan-akan dia mengorbankan onta bukan untuk 7 orang, akan tetapi dia berkorban, mengorbankan pada hari raya kurban 1 onta untuk dirinya sendiri. Jelas 1 ekor onta seseorang berkorban dengan 1 ekor kambing jelas lebih afdal 1 ekor onta. Rasulullah SAW berkorban 100 ekor onta.